Perkenalkan, nama saya Nurjana Bualahu dari kelas E, program studi Teknik Informatika Strata 1. Oke, di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk menjelaskan operator dalam JavaScript Node.js. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai videonya. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu, seperti perhitungan, perbandingan dua buah nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan atau assignment. Adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Dalam JavaScript, operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Perhatikan contoh di layar. Dalam pemrograman, sering juga dijumpai perintah seperti berikut. Artinya, penambahan nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisi kembali ke dalam variabel A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Operator penugasan yang ditulis sikat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lain, misalnya kali, bagi, modus, dan lain-lain. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan operator penugasan di dalam JavaScript.
Operator aritmetika. Operator aritmetika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan. Berikut ini daftar operator aritmetika dalam JavaScript. Yang pertama, tanda tambah. Ini adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Tanda kurang, operasi untuk operasi pengurangan. Tanda asterisk, operasi untuk operasi perkalian. Tanda slash adalah operator untuk operasi pembagian. Tanda double asterisk adalah operator untuk operasi perpangkatan. Tanda persen adalah operator untuk operasi modus atau perhitungan sisa bagi. Tanda double plus operator untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Tanda double minus adalah operator untuk mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut ini adalah contoh penggunaan operator-operator di atas.
Oke, sekarang kita jalankan. Di sini nilai A-nya saya masukkan 10 dan B-nya 3. Hasilnya akan seperti ini. Perlu diperhatikan bahwa dalam JavaScript, operator pembagian atau slash selalu menghasilkan bilangan real meskipun dua operannya bertipe bilangan bulat. Perilaku ini agak beda dengan bahasa C, C++ maupun Java. Dalam bahasa-bahasa pemrograman tersebut, operator slash akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operan bertipe bilangan bulat. Jika salah satu kedua operan bertipe bilangan real, maka operator slash akan menghasilkan bilangan real. Lantas, bagaimana caranya agar JavaScript dapat melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan pekerjaan ini, kita dapat memanfaatkan metode matchLure dan matchCreal. Perhatikan contoh berikut.
Oke, di sini nilai A-nya saya masukkan 10, nilai B-nya 3. Masukkan nilai A di sini 10, nilai B-nya 3. Nah, perhatikan di layar. Di sini kita membuat fungsi baru yang namanya intif A, B. Nah, ini. Kemudian hasil pembagian A dibagi B, disimpan ke dalam sebuah variabel C. Jika hasil pembagian tersebut yang telah disimpan di dalam variabel C nilainya lebih besar dari 0, maka dia akan mengembalikan nilai C yang telah dikonversi terlebih dahulu menggunakan floor. Ini. Kemudian untuk nilainya lebih kecil dari 0, maka dia akan mengkonversi fungsi C. Nah, ini sekarang hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada operator plus. Disebut operator atau disebut dengan operator increment. Digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Sebagai contoh, jika variabel x bernilai 9, maka setelah perintah x plus variabel x akan bernilai 10. Artinya nilai x akan ditambah dengan satu operator increment dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut post-increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambah 1 terlebih dahulu sebelum diproses. Sebagai contoh, kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya menampilkan nilai x ke layar. Jika kita menempatkan operator increment sebelum x, maka nilai x kecil akan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun, jika operator increment ditempatkan setelah x besar,
maka nilai X akan ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian nilainya akan dinaikkan. Berikut ini adalah kode yang dapat membantu Anda dalam memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment seperti ini.
Oke, di sini plus xx berarti nilai x ditambah 1. Nah, seperti ini. Jadi nilai x-nya adalah 9. Kemudian plus x berarti nilai x ditambah 1 dulu, baru ditampilkan. Kemudian post increment nilai x. X plus ini sama dengan 9, baru dia akan menampilkan 9 terlebih dahulu. Setelah itu baru dia menjumlahkan tambah 1, dan x yang terakhir adalah 10, seperti yang Anda lihat pada hasil di layar. Plus xx, kalau yang plus xx akan bernilai 10, sedangkan x plus akan bernilai 9. Setelah proses increment, baik menggunakan plus xx maupun x plus, nilai x akan berubah menjadi 10. Oke, selanjutnya ada operator decrement. Merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan satu bilangan. Nah, jika x bernilai 9, maka setelah perintah min xx atau pre-decrement perintah min x atau pre-decrement yaitu x min post decrement, variabel x akan bernilai 8. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan cara kerja dari operator decrement.
Nah, seperti yang kita lihat di sini, konsep dari pre-decrement dan post-decrement sebenarnya sama dengan pre-increment dan post-increment. Perbedaannya yaitu kalau perbedaannya tuh increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Nah, di sini bisa dilihat ketika min x maka hasilnya 8, sedangkan x min hasilnya adalah 7. Setelah proses decrement, baik menggunakan min xx maupun x min, nilai variabelnya akan berubah menjadi nilainya akan berubah menjadi 8. Selanjutnya, operator relasional. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operan, apakah sama, tidak sama, lebih besar atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana, dapat dikatakan operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yaitu benar atau salah, atau true atau false. Perhatikan keterangan di layar. Tanda sama dengan berganda itu artinya sama dengan. Tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan. Tanda sama dengan sebanyak 3 kali. Tanda sama dengan sebanyak 3 kali artinya identik atau sama nilainya dan sama tipenya. Tanda seru sama dengan 2 kali artinya tidak identik tanda lebih kecil. Tidak identik. Tanda lebih kecil atau tanda lebih besar, tanda lebih kecil atau sama dengan, dan tanda lebih besar atau sama dengan. Untuk membandingkan dua buah nilai, apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operan, yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya, selama nilai sama, maka operator tersebut akan mengambil nilai true. Sebagai contoh, 3 sama dengan 2 kali, tanda petik, akan menghasilkan nilai true meskipun operan bersama bertipe bilangan dan operan kedua bertipe string. Jika kalian menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasil yang akan diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true jika kedua operan memiliki nilai dan tipe yang sama. Berikut ini kode yang menunjukkan penggunaan operator relasional. Untuk menjalankannya, kita tinggal buka di terminal.
Perhatikan, tanda sama dengan sebanyak 3 kali, artinya Oke, untuk menjalankan ini kita klik new terminal. Nah, di sini A sama dengan 10, B sama dengan 20. Apakah A sama dengan B bernilai benar atau salah? Nah, A sama dengan 2 kali B bernilai salah. A tidak sama dengan B bernilai benar. Kemudian A lebih kecil dari B bernilai benar. A lebih besar dari B bernilai false. A lebih kecil sama dengan B bernilai benar. A lebih besar sama dengan B bernilai salah. A identik dengan B bernilai salah. A lebih kecil dari B. Nah, kemudian kita tambahkan blok pengulangan di sini, yaitu var I sama dengan A, well A lebih kecil sama dengan B, maka pengulangannya yaitu I ditambah dengan 2. Nah, di sini sudah muncul pengulangannya, itu 10 sampai 20, pengulangannya 10 tambah 2 sampai 20. Perbedaan pengulangan ini dia menurun. Salah, belum. Kemudian di sini kita tambahkan di baris level 2, kita tambahkan dengan proses that dot white Nah, kita bisa simpan, kemudian klik anak-anak panah atas. Oh, iya.
Jadi di sini kita buat jadi keterangan. Oke, kita simpan. Dan kita coba lagi. Nah, di sini perbedaannya itu kalau yang di atas ini perulangannya menurun, sedangkan yang baru di sini perulangannya mendatar. Nah, perlu kalian ketahui bahwa console.log sebenarnya adalah bentuk singkatan dari perintah yang ini, process.st.write. Kemudian buka kurung s plus sn. Oke, selanjutnya ada operator logika. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Hasil dari operasinya juga akan berupa nilai logika. Yang pertama ada logika n. Operasi logika n akan bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false. Untuk melakukan operasi logika n, gunakan operator double n. Tabel logika untuk operasi n dapat dilihat di layar. Yang kedua ada logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya akan false. Dalam JavaScript, operasi OR dilakukan dengan operator seperti yang tampak pada layar. Logika untuk operasi OR dapat dilihat di layar. Selanjutnya ada logika NOT. Operasi NOT merupakan operasi negasi. Nilai yang dihasilkan oleh operasi ini adalah kebalikan dari nilai operan, sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya. JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan operator NOT. Berikut ini adalah logika untuk operator NOT. Operasi bitwise. Operasi bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit. Saat operasi ini berlangsung, operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau berbasis 2 terlebih dahulu, dan operasinya dilakukan bit demi bit. Bit sama dengan binary digital atau digit biner. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bilangan desimal dengan basis 10. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis 10. Untuk dapat memahami cara kerja operator bitwise, Anda harus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 mempresentasikan nilai false dan 1 mempresentasikan nilai true. Kalian juga perlu mengetahui bahwa 1 byte sama dengan 8 bit, dan masing-masing bit ditandai dengan 1 kotak. Sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal, apabila dikonversi ke dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah 00001100. Perhatikan gambar di layar. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2. Bit-bit lain dengan nilai 0 tidak disertakan dalam proses perhitungan. Perhatikan gambar di layar yang menunjukkan daftar operator bitwise di dalam JavaScript. Cara kerja dari operator AND, OR, pangkat, dan eksponen adalah sebagai berikut. Mula-mula nilai 12 dan 10 akan dikonversi ke dalam bentuk biner menjadi 00001100 dan 00001010. Setelah itu, operasi logikanya akan dilakukan untuk masing-masing bit. Gambar di bawah ini akan menginspirasi cara kerja operating bitwise yang terdapat pada contoh di layar. Dalam operasi bitwise, not negasi X akan menghasilkan min X kurang 1 untuk min X kurang 1. Untuk membuktikan konsep di atas, Anda dapat mengeksekusi kode berikut.
Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut terletak pada arah pergeserannya. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali ke arah kiri. Perhatikan contoh potongan node di layar. Baris pertama adalah kode. Perhatikan contoh potongan kode di layar. Baris pertama pada kode di layar akan menggeser 00001100 atau 12 dalam bentuk bilangan binar ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian hasil operasinya adalah 00001111 atau 3 dalam bentuk bilangan binar. Baris kedua akan menggeser 00001100 ke kiri sebanyak 2 bit sehingga akan menghasilkan 001100 atau 48 dalam bentuk bilangan binar. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya mudah dipahami. Kalian hanya perlu mengingat bahwa setiap bergeser 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operan dibagi 2. Dan setiap pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operan dikali 2. Perhatikan kembali contoh pedoman kode not di layar. Operator string. Selain untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript, operator plus juga dapat diterapkan terhadap string yang berfungsi untuk menyambung 2 buah string. Operator kondisional sama seperti bangsa keluarga C lainnya. JavaScript juga mendukung operator kondisional yaitu tanda tanya titik 2. Operator ini juga sering disebut operator ternary karena memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada potongan kode program di layar. Pada kode di layar, mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar dari B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka nilai A akan diisikan ke dalam variabel next, dan jika ekspresi bernilai false, maka B akan diisikan ke dalam variabel next. Kode di atas sebenarnya merupakan bentuk sederhana dari if-else dengan if-else, dan kita dapat menulisnya seperti berikut. Contoh lain penggunaan operator kondisi adalah dapat dilihat pada kode berikut ini.
Operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true, dan jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh, kita akan memeriksa apakah objek seri memiliki properti lain atau tidak. Tuliskan kode berikut. Selain untuk memeriksa properti, operator in juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Pada array bahasa, kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan pada array data, kita memeriksa indeks yang bertipe string 1 dan 5. Operator type of. Operator type of digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel. Operator instance of. Operator instance of digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instansi merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Perhatikan kode berikut ini. Operator instance of digunakan periksa apakah suatu variabel atau instance merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Perhatikan kode berikut. Baik, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang operator-operator yang ada dalam JavaScript Node.js. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.